Ya Allah, ya Rob, apakah yang seperti ini itu zuriat Nabi? Apakah hal demikian ini mencerminkan sifat Nabi? Lalu kalau memang iya zuriat Nabi itu tidak maksum, apakah setega ini ketidakmaksuman mereka-mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku sebangsa dan setanah air. Ini ada berita, yaitu berita bengisnya Habib di Banyuwangi, Jawa Timur, yang membunuh pasutri saat sholat dan bakar jenazah korban. Ya Allah ya Rob, ini pantas saja ya. Inilah terbukti bahwa Habaib itu bukan zuriat Nabi. Karena ya Allah, beda jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rob, ini berita yang diulas oleh Detik Jatim ya. Artinya kasus pembunuhan ini terjadi pada tahun 2011 silam. Oke, saya bacakan isi beritanya. Pria bernama M. Ali Hinduan alias Habib di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi dalang dari pembunuhan terhadap pasangan suami istri dan seorang anak semata wayangnya. Pelaku juga membakar jenazah korban di dalam mobil. Dilansir dari Detik Jatim, ketiga korban itu merupakan jemaah Habib. Pasutri korban pembunuhan ini bernama Rosan, 45 tahun, dan Siti Jamilah, 37 tahun, sementara anak semata wayangnya bernama Dery Pradana, 15 tahun. Kasus pembunuhan ini berawal saat Habib memiliki hutang kepada Rosan sebesar 500 juta. Habib rupanya tidak mampu melunasi hutangnya, sementara Rosan terus menagih. Saat itulah Habib mulai merencanakan pembunuhan terhadap jemaahnya itu. Habib awalnya memanggil ketiga jemaahnya, yakni Haidori, Siwan, dan Andi. Habib lalu mendoktrin ketiganya bahwa keluarga Rosan adalah rentenir zalim yang kerap meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Habib mengatakan Rosan harus dibunuh. Dogma Habib selaku pimpinan jemaah itu tak sedikit pun dibantah oleh ketiga jemaahnya itu. Meski perintah Habib sebenarnya hanya dalih karena tak mampu melunasi utangnya ke keluarga Rosan. Rosan sendiri merupakan petani kaya di desa Karangsari, kecamatan Sempu. Sedangkan istrinya yang sehari-hari membuka toko juga melakukan praktek peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah, tanah hingga kendaraan. Hal inilah yang membuat Haidori, Siwan, dan Andi semakin yakin dengan perintah Habib untuk membunuh Rosan dan keluarganya. Karena dengan begitu akan ada banyak masyarakat yang tertolong dengan kematiannya. Rencana eksekusi pun disusun Habib dan ketiga jamaahnya tadi. Habib dan ketiga jamaahnya menyepakati hari eksekusi pada Senin 2 Mei 2011. Habib berpura-pura menghubungi Rosan bahwa dirinya ingin menggelar sholat berjamaah di rumahnya. Rosan yang tidak curiga kemudian bersedia rumahnya dipakai untuk kegiatan ibadah Habib dan keluarganya. Selepas Isya, Habib lalu menelepon Andi dan menyuruh menjemput Haidori di rumahnya. Keduanya lalu menuju ke rumah Habib. Dari rumahnya, Haidori telah membawa sebuah kapak yang disembunyikan dalam tas kecil dan ditutupi jaket. Dari rumah Habib ini, ketiganya lalu menuju rumah Rosan. Kali ini keduanya berangkat dengan mengendarai 2 motor. Haidori lalu berbelok dan menjemput Siwan di simpang 3 Rogo Jampi seusai perjalanan dari Bali.
Keduanya lalu menyusun ke rumah Rosan. Setiba di lokasi, keempatnya sempat berbincang di ruang tamu. Selanjutnya Habib mengajak Rosan, Jamilah dan anaknya Dery sholat Isya berjamaah. Sedangkan Haidori, Siwan dan Andi di ruang tamu memakan makanan suguhan Rosan. Seusai menunaikan sholat Isya, Habib lalu menyuruh Dery keluar membeli pulsa. Saat itu Dery membeli pulsa dengan ditemani Andi, sedangkan Rosan dan Jamilah melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Dari sini Habib kemudian memberi kode kepada Haidori dan Siwan agar segera membunuh Rosan dan istrinya saat sholat sunnah. Kemudian korban diminta sujud lebih lama. Pada sholat sunnah yang kedua, Habib menganjurkan agar Rosan dan istrinya sujud lebih lama sehingga keduanya menaatinya. Saat sujud inilah Haidori langsung memukul kapak ke kepala Rosan dan dilanjutkan ke kepala Jamilah. Rosan dan Jamilah langsung terkapar akibat kerasnya pukulan itu. Siwan lalu menghampiri dan menambahkan pukulan ke tengkuk korban dengan tangan kosong. Belum puas, Siwan lalu memukulkan lagi kapak ke bagian belakang kepala kedua korban. Kesadisan keduanya belum berhenti. Mulut Rosan dan Jamilah lalu disumpal dengan kaos kaki. Ini agar keduanya tak merintih. Habib selanjutnya memerintahkan Haidori untuk menggotong tubuh Rosan dan Jamilah ke dalam bagian belakang mobil Isuzu Panther milik Rosan di garasi. Ya Allah ya Rabb, saya tidak tega untuk membacanya. Saya singkatkan saja dalam membacanya karena ya Allah ya Rabb. Setahun usai pembunuhan, polisi lalu menangkap otak pembunuhan, Habib. Ia ditangkap saat berada di kota Pasuruan pada Selasa 8 Mei 2012 sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Habib selanjutnya jadi pesakitan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada Rabu 28 November 2012. Sedangkan satu pelaku pembunuhan lainnya, Siwan, yang tak pernah tertangkap hingga kini dan ditetapkan sebagai DPO. Sebenarnya Siwan sudah sempat diamankan di Polsek Sempu beberapa hari setelah kejadian. Namun ia berhasil kabur saat menjalani pemeriksaan. Siwan kabur dengan modus pura-pura lapar saat diperiksa. Ia kemudian diizinkan membeli makan dan keluar, namun tak pernah kembali dan terdeteksi berada di Malaysia. Meski begitu, sampai kini, ia tak pernah tertangkap lagi. Sedangkan Habib hingga kini belum dieksekusi meski putusan hukuman mati sudah inkrah. Ya Allah ya Rabb, apakah yang seperti ini itu zuriyah Nabi? Apakah hal demikian ini mencerminkan sifat Nabi? Lalu kalau memang iya zuriyah Nabi itu tidak maksum, apakah setega ini ketidakmaksuman mereka? Ya Allah, pantas saja Habib bukan zuriyah Nabi, Habib bukan keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.